Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya ada satu ibadah yang nilainya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pada bulan-bulan lainnya kecuali bulan Zulhijjah. Ibadah tersebut adalah ibadah kurban. Mengalirkan darah daripada sunnah kurban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita yang terdapat pada surat Al-Kautsar. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka tunaikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah dia yang terputus. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang mempunyai kelapangan atau keluasan rizki pada bulan ini, dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu pada kesempatan ini, di kesempatan yang mulia, di tempat yang mulia, Al-Fakir mohon diizinkan untuk menyampaikan beberapa hal yang menyangkut tentang ibadah kurban. Mungkin banyak kurangnya, tapi semoga manfaat, menambah semangat kita untuk berkurban, sehingga kurban pun dilakukan dengan dan tuntunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang mesti kita pahami, hendaklah yang pertama, hendaklah tetap melakukan kurban bagi yang mampu melakukannya. Ibadah kurban adalah sunnah. Ibadah kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan menurut para ulama, dan itu ditujukan buat orang-orang yang mampu melaksanakannya. Imam Syafi'i rahimahullah sendiri menganggap hukum ibadah kurban adalah sunnah. Dalam hal ini, ia menyatakan bagi yang mampu jangan sampai ditinggalkan. Ia tidaklah memberikan keringanan untuk meninggalkan kurban buat orang yang mampu menunaikannya. Jadi kalau kita mampu, jangan ragu-ragu, laksanakan. Sebab ibadah kurban adalah bukan ibadah yang dilakukan hanya 1 tahun sekali. Ibadah kurban adalah bukan ibadah yang dilakukan seumur hidup sekali. Maaf. Ibadah kurban adalah ibadah yang harusnya bagi mereka yang mempunyai kelapangan, keluasan rezeki, harusnya dilakukan setiap tahun sekali. Ibadah kurban adalah salah satu bentuk daripada sedekah. Ibadah kurban lebih utama daripada sedekah yang senilai. Ya, ibadah kurban itu harusnya hendaklah dilaksanakan buat orang-orang yang mempunyai kelapangan, keluasan rezeki di tiap tahunnya. Jangan sampai tidak melakukan.
sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Sedekah itu akan membawa keberkahan daripada kehidupan kita, apalagi sedekah harta. Sedekah harta itu akan memberikan keberkahan buat kehidupan kita. Sedekah yang kita keluarkan tidak akan mengurangi sedekah harta kita. Seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kamu nafkahkan, Allah akan menggantinya. Apa saja yang kamu nafkahkan, Allah akan menggantinya. Karena dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hal lain yang mesti kita perhatikan dalam ibadah kurban ini, harus kita lakukan ibadah kurban ini secara ikhlas untuk menggapai ketakwaan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang kita lakukan haruslah ikhlas, hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang kita lakukan janganlah untuk mengejar strata sosial. Ibadah kurban yang kita lakukan janganlah hanya untuk mencari daripada pujian manusia. Ibadah kurban yang kita lakukan jangan menjadikan kita sum'ah, ibadah yang disebut-sebut, atau ibadah kurban yang kita lakukan janganlah kita membuat kita menjadi riya, sombong, pamer. Tapi ibadah kurban yang kita lakukan adalah harus ikhlas, hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu hal yang mesti kita perhatikan selanjutnya adalah al-ilmu imamul amal. Jadi kalau kita berkorban, insya Allah kita berkorban semuanya. Kita berkorban harus sesuai dengan tuntunan, harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita melaksanakannya tidak sesuai dengan tuntunan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita ambil contoh dari seorang yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id. Dia menyembelih hewannya sebelum sholat Id. Dia hanya akan mendapatkan sarapan pagi, sementara hewan kurbannya adalah bukan hewan kurban, tapi adalah hewan biasa, kurban biasa, bukan hewan kurban yang dimaksud. Kata Rasulullah, satu lahmin. Kambingnya hanya kambing biasa, bukan kambing hewan kurban. Kemudian dari beberapa hal yang mesti kita pahami, ada aturan-aturan yang mesti kita perhatikan, bahwa seekor sapi aturannya adalah 7 orang. Bisa urunan, patungan, silahkan. 7 orang, tidak lebih. Jangan seekor sapi dikorbankan dengan niat untuk satu perusahaan, satu kelompok. Itu akan menjadi sia-sia. Apalagi seekor kambing hanya untuk 1 orang. 1 ekor kambing hanya 1 orang. Bukan untuk 1 kelas, bukan untuk 1 sekolahan. Kita kan sering dengar di sekolahan patungan untuk hewan kurban. Harus diatasnamakan untuk siapa. Kemudian ada aturan lain mengenai hewan yang dipakai untuk korban. Ada yang tidak sah dan ada yang sah. Tidak sah adalah buta yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya, sumsum tulang belakang seperti tidak ada karena ketampak kurus. Ya, kurus jangan dijadiin hewan kurban.
Ini tidak sah. Buta yang jelas butanya, cacat yang jelas cacatnya, pincang yang jelas pincangnya, kurus yang jelas kelihatan kurusnya, sampai kita berpikir bahwa tidak ada sumsum tulangnya. Itu adalah hewan yang tidak sah. Kemudian ada lagi hewan yang makruh. Jadi diusahakan untuk yang cari yang terbaik. Tapi kalau tidak ada, silakan. Ini termasuk hewan yang makruh. Seperti kupingnya bolong, ekornya putus, giginya ompong. Ini hewan yang makruh, tapi bisa dipakai untuk kurban kalau memang tidak ada. Kemudian hewan kurban ini dilakukan penyembelihannya setelah salat Id. Jangan sampai melakukan sebelum salat Id. Seperti yang tadi saya ceritakan, dia hanya akan mendapatkan sarapan pagi dari hewan kurbannya. Dan dilakukan setelah sampai hari Tasyrik terakhir, 13 Zulhijjah, sebelum matahari terbenam. Setelah itu kita sudah tidak boleh melakukan penyembelihan. Lalu dalam memotong hewan sembelih, perhatikan, ada niat, ada doa. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min. Sebutin namanya. Jangan sampai hewan kurban untuk orang yang meninggal, orang yang telah wafat kita niatkan. Nggak ada hadisnya. Tapi hewan kurban itu untuk orang yang masih hidup. Nggak ada yang buat untuk yang meninggal. Hadisnya nggak ada. Kemudian setelah pemotongan pagi itu, hasil dari penyembelihan dagingnya tuh sepertiga buat sahibul kurban, sepertiga buat fakir, dan sepertiga buat hadiah si kaya. Jangan sampai si kaya nggak dapat, bagi rata semua. Makin miskin atau kaya semuanya dapat. Apalagi yang berkurban, sahibul kurban. Lalu yang mesti kita perhatikan juga di negeri ini, kadang kita menyembelih hewan kurban, namun kita juga menjual kulit daripada hewan kurban. Nggak boleh, ya, nggak boleh kulit itu diperjualbelikan buat si pembeli, si penyembelih. Ya, kata Rasulullah, bagi yang menyembelih kurban kemudian memperjualbelikan kulitnya, maka tidak ada kurban buatnya. Demikian yang sedikit ini, moga manfaat, menambah semangat untuk kita berkurban. Jangan yang mampu didiemin aja tuh uangnya di tabungan, berkurban. Karena buat kita yang punya, yang mampu, yang luas rezekinya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, hampir mendekati pada yang wajib. Semoga Allah karuniakan kita rezeki yang halal, yang banyak, sehingga kita bisa berkurban di tahun ini. Dan semoga hewan kurban yang kita berikan, kita lakukan sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan daripada Rasulullah SAW, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi samil alim minas syaitanir rajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.